Ya, terima kasih Pak Rizal. Sebelumnya kita lanjutkan ke bab 2. Itu adalah pembahasan. Yang pertama adalah teori-teori perseptual, ya, atau persepsi. Sebelum ke teori-teori, tentunya kita harus tahu dulu apa sih definisi dari perseptual atau persepsi. Persepsi itu adalah proses menerjemahkan informasi yang kita terima melalui panca indera dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman akan lingkungan sekitar. Ya, kita lanjutkan kemudian masuk ke teori-teori perseptual. Ya. Teori-teori perseptual itu terbagi dua, ada persepsi konstruktif dan persepsi langsung. Yang pertama adalah persepsi konstruktif, ya, di mana manusia merekonstruksi persepsi secara aktif dengan memilih stimulus dan menggabungkan sensasi dengan memori. Atau simpelnya begini, persepsi konstruktif adalah persepsi yang terbentuk dengan memadukan antara stimulus yang diserap oleh panca indera dengan simpanan informasi dalam memori kita. Contoh, ya, kita akan mudah mengenali seseorang meski dari kejauhan, ya, karena kita sudah tahu nih, gitu kan, ciri-ciri orang tersebut, walaupun misalnya dia mengubah gaya rambut, kemudian misalnya memakai kacamata dan lain-lain. Ya, karena apa? Karena kita sudah menyimpan eh, mengenali ciri-ciri orang tersebut dalam memori kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah persepsi langsung. Yaitu adalah persepsi yang terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Ya. Contohnya begini. Ketika kita membaca buku, ya, otomatis kita akan langsung memperoleh informasi, ya, dan memahami makna kata-kata yang ada dalam buku. Gitu. Jadi informasinya langsung, gitu kan, dari objeknya. Ya. Nah, itu kemudian teori perseptual. Selanjutnya adalah pengenalan pola visual. Ya, pengenalan pola visual didapat dari masing-masing sudut pandang yang memiliki kesamaan dasar teori, di mana otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Apa sih heuristik itu? Heuristik itu adalah aturan sederhana yang umum digunakan manusia untuk membentuk suatu penilaian. Ya, sedangkan algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah yang ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, pengenalan pola visual. Nah, adapun teori-teori yang mendasari pengenalan pola visual banyak nih, ya, teorinya. Yang pertama adalah teori Gestalt. Teori Gestalt ini dipelopori oleh tokohnya adalah Max Wertheimer, Kofha, dan Kohler. Ya, jadi Gestalt itu bukan nama dari pelopornya atau penemunya. Gestalt adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jerman yang artinya pola atau bentuk. Nah, teori Gestalt adalah teori yang berbunyi proses yang melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Atau simpelnya begini, teori yang berbunyi seperti ini adalah persepsi atas keseluruhan pola dari stimulus, gitu, di mana bagian-bagian mempunyai arti penting karena ia menjadi anggota dari suatu keseluruhan. Contohnya seperti ini. Biasanya seorang guru itu akan menerangkan materi, ya, dengan memberikan garis-garis besar atau kesimpulan. Gitu, ya. Jadi dari keseluruhan kemudian menjadi bagian-bagian. Yaitu teori Gestalt. Oke, kita lanjutkan. Kemudian teori yang kedua adalah pemrosesan bottom up dan top down. Ya. Yang pertama adalah bottom up, di mana teori ini mengajukan sebuah gagasan
adalah proses pengenalan yang diawali dengan identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan atau pengenalan pola secara keseluruhan. Atau simpelnya begini ya, atau yang bottom up. Adalah pengenalan pola dimulai dari bagian-bagian dari pola. Dan apabila bagian-bagian tersebut digabungkan akan menuju pada pengenalan seluruh pola. Kemudian contohnya begini. Contohnya adalah jika ada teman kita ya, yang akan menghampiri. Nah, dari kejauhan nih kita sudah dengan mudah mengenalinya. Dari mana? Yaitu dari bagian-bagian tubuhnya. Gitu kan? Contohnya postur tubuhnya, cara berjalan dan lain-lain. Oh, tingginya semampai, cara berjalan seperti itu. Oh, itu si A gitu. Jadi kita mengenali suatu objek dari bagian-bagiannya dulu. Gitu ya. Sehingga akan membentuk suatu keseluruhan. Nah, sedangkan top down ya kebalikannya gitu kan. Adalah pemrosesan pengenalan diawali dengan suatu hipotesis identitas suatu pola. Kemudian diikuti dengan pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Ya, atau simpelnya begini, top down adalah proses pengenalan pola dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian. Kebalikan ya dengan bottom up. Contoh yang top down begini. Tahu nggak itu si B? Kan? Oh, yang suaranya seperti ini, posturnya seperti ini, cara berjalannya seperti ini. Ya, jadi dari keseluruhan kemudian menuju ke bagian-bagian, gitu ya. Oke, teori berikutnya adalah pencocokan template. Ya, pencocokan template atau pencocokan model ya atau contoh adalah dalam perjalanan hidup individu, di mana individu itu telah membentuk template dalam jumlah yang besar. Kemudian semua template yang telah terbentuk terasosiasi dengan sebuah makna yang spesifik. Ya. Atau ya dengan kata lain begini, di mana pencocokan template itu adalah sebuah teori yang digunakan mula-mula tentang cara otak mengenali pola atau objek. Nah, itu pencocokan template. Kemudian berikutnya adalah analisis fitur. Ya. Adalah sebuah pendekatan terhadap problem, ya, di mana manusia mencari informasi dari stimuli yang rumit. Kemudian berikutnya adalah pencocokan prototype. Ya, ini lebih dari sekedar bentuk spesifik dari suatu template atau bahkan membentuk beragam fitur yang akan kita identifikasi. Jadi kita akan menyimpan sejumlah pola abstraksi dalam memori dan abstraksi tersebut berperan sebagai suatu prototype. Ya. Nah, kemudian adalah abstraksi informasi visual. Itu adalah pencocokan template dapat terjadi dalam tahap pengenalan visual. Tuh, contohnya begini. Kita akan mudah mengenali objek kan walaupun tidak sama persis, tidak identik gitu, tapi menyerupai gitu. Makanya abstrak. Ya, informasi abstrak. Kemudian berikutnya adalah pseudo-memori atau memori semu. Ya. Adalah di mana kita mengenali prototipe sebagai suatu bentuk stimulus yang pernah ditampilkan sebelumnya. Memori semu. Kemudian teori pembentukan prototipe. Ada dua, adalah teori tendensi sentral dan teori frekuensi atribut. Teori tendensi sentral adalah sebuah prototipe dikonseptualisasikan melalui nilai rata-rata
dari suatu eksemplar penelitian. Sedangkan teori frekuensi atribut menyatakan prototipe mewakili mode atau kombinasi atribut-atribut yang sering dialami seseorang. Ya, yang terakhir adalah pengenalan pola menurut para pakar. Ada Case dan Simon ya yang menyatakan bahwa pengenalan pola adalah mempelajari problem dengan menganalisis pola rumit ya, seperti menghasilkan buah-buah catur di atas sebuah empat catur ya. Mungkin cukup sekian pembahasan bab 2 yang akan dilanjut ke pembahasan bab 3 oleh Ibu Aci. Silahkan Bu Aci.